Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sempat terpotong untuk yang 12.2 itu sharing in ratio, jadi berbagi di dalam rasio atau dalam perbandingan. Maksudnya bagaimana? Ini sebenarnya mirip kayak 12.1 tadi, cuma biasanya pada 12.2 ini terletak pada soal-soal cerita. Misalkan Sally and Bob buy a car for 15,000 dolar. Jadi Sally dan Bob itu membeli mobil seharga 15.000 dolar. Nah, Sally itu membayar 10.000 dan Bob membayar hanya 5.000. Nah, dari kedua nominal ini kalian tuliskan ke dalam bentuk rasio atau ke dalam bentuk perbandingan. Nah, berarti Sally dibanding Bob itu 10.000 dibanding 5.000. Nah, keduanya bisa dibagi dengan berapa? Ternyata bisa dibagi dengan 5.000, maka perbandingannya 2:1. Maka Sally itu paid, membayar twice as much as Bob. Jadi membayar 2 kali lebih banyak dari Bob. Gitu. Jadi kalau biasanya di sini itu bentuknya soal-soal cerita, jadi lebih ke kontekstual sehari-hari gitu, uh, soal-soalnya. Nah, selanjutnya ke exercise 12.2. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini. Copy and complete the working to share $45 between Ethan and Julie in the ratio 1:4. Jadi, kalian itu punya uang $45. Kalian harus bagi ya antara Ethan sama Julie, rasionya 1:4. Jadi misalkan Ethan ini dapat 1 bagian, Julie itu dapat 4 bagian. Caranya gimana? Nah, bagian ini itu kita jumlahkan semuanya nih, total number of a part 1 tambah 4 nih. Jadi Ethan dapat 1 bagian, kayak ibaratnya Ethan tuh dapat 1 kantong ya, Julie itu dapat 4 kantong. Berarti totalnya ada berapa kantong? Ada 5, ya kan? Ada 5 kantong. Nah, value of one part, jadi nilai dari 1 bagian itu berapa? Berarti 45 kita bagi dengan 5. 45 dibagi 5 hasilnya 9. Nah, jadi setiap 1 bagian itu bernilai $9 gitu maksudnya. Maka Ethan gets, karena dia cuma dapat 1 bagian, berarti 1 dikali 9, hasilnya adalah 9. Kalau Julie mendapatkan 4 bagian, berarti 4 dikali 9, hasilnya 36. Jadi ini Ethan tuh dapat 9, Julie dapat 9-nya 4 kali, karena dia dapat 4 kantong. Maka dia totalnya 36. Itu. Jadi caranya kalian jumlahkan dulu rasionya untuk membagi dengan uang yang ada. Contohnya ini misalkan yang nomor 2. Nah, bagi uang ini ya antara Dong dan Chul. Misalkan yang pertama punya uang $24. Rasionya 1:2. Jadi ibaratnya ketika Dong itu mendapatkan 1 bagian, Chul itu mendapatkan 2 bagian. Nah, maka caranya kita tambahkan dulu bagiannya ini, perbandingannya 1 tambah 2 hasilnya 3. Ya kan? 1 tambah 2 hasilnya 3. Nah, 3 ini kita bagi dengan uangnya untuk mendapatkan berapa sih nilai dari 1 bagian itu. Nah, berarti 24 dibagi dengan 3 hasilnya 8. Berarti setiap 1 bagian itu bernilai $8 gitu. Maka kalau 2 bagian berarti 2 dikali 8 16. Tuh. Gitu ya kurang lebih. Nah, yang lain bisa dicoba-coba soalnya. Selanjutnya kita ke 12.3 using direct proportion. Jadi direct proportion itu adalah proporsi langsung. Maksudnya gimana proporsi langsung? Di sini ada pengertiannya. Two quantities are in direct proportion when their ratio stays
the same as the quantities increase or decrease. Jadi maksudnya adalah dua kuantitas atau dua perbandingan itu dalam bentuk proporsi langsung ketika rasio mereka itu tetap sama ketika dia ditambahkan atau dikurangkan, ketika dia bertambah atau berkurang. Maksudnya bagaimana? Contohnya nih, satu kantong nasi, kita bilangnya gitu ya, satu kantong nasi itu bernilai 3,25 dolar, maka dua kantong dari nasi itu pasti harganya 2 kali lipat kan. Nah, makanya 2 dikali 3,25 hasilnya 6,50 gitu. Ibaratnya ini juga 6 tiket pada suatu konser itu 120, maka kalau 3 tiket berarti kan setengahnya dari ini, ya kan? Maka kita bisa bagi 120 dibagi 2 karena dia setengahnya, dapat 60 dolar. Itu untuk 3 tiket. Tuh. Nah, contoh soalnya di sini work example. Kalau tadi kan langsung, ya kan, maksudnya bisa dicari langsung. Kalau ini 3 buku itu bernilai 12 dolar. Maka tentukan harga atau nilai dari 10 buku. Nah, kalau 3 buku, bentar adan, saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan di work example 12.3 yang E. 3 buku itu bernilai atau berharga 12 dolar. Nah, tentukan nilai atau harga dari 10 buku. Nah, kita tahunya kan 3 buku 12 dolar, maka berapakah harga 10 buku? Caranya adalah kita harus tahu berapakah nilai satu bukunya. Nah, dengan cara kita bagi saja 12 dolar kita bagi dengan 3, karena kan tadi 3 buku. Maka ketemu hasilnya 4 dolar. Oh, ternyata satu buku itu bernilai 4 dolar. Nah, sedangkan selanjutnya kita bisa cari berapakah harga 10 buku. Berarti 10 dikali 4 dolar harganya 40. Gitu. Jadi mirip-mirip kayak yang tadi. Ya, kita harus tahu dulu. Nah, yang 12.2 tadi kita harus tahu dulu berapakah nilai satuannya atau per satunya. Satu bagiannya itu berapa? Kalau kita udah tahu nilai satu bagiannya, kita bisa cari yang lain gitu. Itu ya, kurang lebih sama. Kalian bisa baca-baca, kalian bisa cari-cari sendiri nih. Check your progress. Nih, rasio dari green square to blue square, berarti green square dulu ada yang A kan 1, 2, 3, 4, berarti 4 dibanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 banding 6. Bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2 berarti jadi 2 banding 3. Jadi setiap dua kotak hijau itu ada 3 kotak biru, kayak gitu, dan seterusnya. Ini juga menyederhanakan. Kalau menyederhanakan itu harus dibagi dengan bilangan yang sama keduanya. Misalkan 18 banding 3, sama-sama dibagi 3, gitu bisa. 24 dibagi 16, sama-sama dibagi 8 juga bisa. Kayak gitu. Ya, mungkin itu untuk bab 12 atau unit 12. Saya tutup. Terima kasih.